Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How are you today? Are you okay? Although we never study in the class together, but I'm sure you are always to keep spirit to study from home. All praises to Allah. We can meet again in English lesson with me, Miss Atun. And then begin our lesson with read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. With Basmalah, I hope our learning will be okay and finish well. Okay. Anyone knows what is our topic today? Maybe it is our last material. Ya, anak-anakku yang saya sayangi, mungkin pertemuan kali ini adalah materi kita yang terakhir, and then next week we will have many examination. Every unit consist of many kompetensi dasar, ya. Jadi setelah ini kita akan mengadakan ulangan-ulangan di mana ulangannya adalah per unit. Setiap unit terdiri dari beberapa kompetensi dasar. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari kata kerja beraturan, regular verb, and then irregular verb, kata kerja tidak beraturan, dan our exam plan. Yang ketiga yaitu bahan materi untuk menghadapi ujian minggu yang akan datang. Oke, let's start now. Kita mulai. Yang pertama yaitu regular verb, kata kerja beraturan. There are many regulations. Ada beberapa peraturan dalam pembentukan kata kerja. Ya, kata kerja beraturan maksud saya di sini ya. There are 7 regulations. Ada 7 peraturan. Tapi di sini yang harus diketahui yaitu poin pertama dulu. Poin pertama di sini ada hal-hal penting ya. Kita lihat pada dasarnya untuk membentuk past tense dan past participle. Past tense itu adalah kata kerja bentuk kedua, past participle adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Hanya cukup dengan menambahkan akhiran d atau id saja. Oke, jadi ciri dari kata kerja beraturan biasanya bentuk kedua dan ketiganya ditambahi dengan ed atau d saja. Contoh, help menjadi helped, helped artinya menolong. Call menjadi called, memanggil. Oke, selanjutnya apabila verb tersebut berakhiran maka cukup tambahkan d saja ya. Advice maka akan menjadi advised, menyarankan. Believed, mempercayai. Lalu apabila kata dasar berakhiran huruf y dan didahului huruf vokal maka y diganti ditambahi dengan id. To apply menjadi applied, menerapkan. To carried, membawa. Oke, next kita lanjutkan the second regulation. Kita lanjutkan aturan yang kedua, kata kerja beraturan. Apabila verb berakhiran huruf y didahului vokal maka cukup tambahkan id saja ya. Night ya. Oke, lanjut the third regulation. Bila verb hanya memiliki satu kata berakhiran huruf mati didahului vokal maka huruf terakhir digandakan ditambah dengan ed. Contoh, to biked, artinya memohon ya. Wiped, mencambuk. Lanjut, peraturan yang keempat, apabila kata kerja memiliki satu kata lebih yang dari satu suku kata berakhiran huruf mati diakhiri vokal maka penekanan jatuh pada suku kata terakhir. Huruf terakhir digandakan ditambah dengan id. To quized. To orbited. Oke, kita lanjut. The fifth regulation, aturan yang kelima. Bila kata kerja memiliki jumlah suku kata yang lebih dari bila kata kerja memiliki jumlah satu suku kata yang lebih dari satu suku kata diakhiri huruf mati namun didahului vokal dan penekanan
pada suku kata pertama, maka huruf terakhir cukup ditambahkan dengan ed saja. Unsure, ya, unsure, ya, r-nya tidak akan kelihatan ya, r-nya, sehingga penekannya ada huruf i-nya di sini, menjadi unsoured, unsoured, artinya menjawab. Next, apabila kata kerja berakhiran huruf l diakhiri huruf hidup, maka huruf l digandakan ditambah dengan id. Contoh, cancel, ya. Verb 1-nya adalah membentuk infinitifnya adalah to cancel, past tense-nya adalah cancelled, partisipannya adalah cancelled, sama ya, bentuk 2 dan 3-nya sama, artinya menunda. Next, the last, kata kerja berakhiran huruf C didahului vokal, maka ditambah k dan id. Contoh, to panic, artinya panik menjadi panik, panicked, panicked. Ada d-nya di sini ya, artinya menjadi panik. Next, ya. Oke. There are 7 regulations to form regular verb, ya. Itulah 7 peraturan kita dalam membentuk kata kerja yang beraturan. Next, irregular verb. Kita lanjutkan kata kerja yang tidak beraturan, yaitu kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak memiliki aturan-aturan tertentu untuk membentuknya, ya. Oke, biasanya bentuk kedua dan ketiganya sama tetapi tidak pasti, ya. Oke, tidak pasti sama, ya. Tidak pasti sama. Oke, makanya ini namanya tidak ada aturan pasti, ya. Sehingga kalian harus menghafalkan, kemudian sering-sering mempraktekkan, ya, menelaah sebuah kalimat sesuai dengan tensesnya, ya, sesuai dengan grammar yang benar, sehingga lama-lama Anda akan menjadi hafal sendiri pembentukan pertama, 2, dan ketiga. Oke, saya ulangi, Anda bisa menemukan verb yang lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, urut dari abjad A, ya, sampai Z, ya, di dalam kamus melalui, boleh googling, ya, boleh di buku-buku grammar. Oke, jadi saya tidak harus memaksa Anda untuk memulai dari sekarang, tetapi ini kata kerja harus diperkenalkan sedini mungkin, ya, dan harus hafal bentuk pertama, 2, dan 3. Oke. About, about it, berdiam. Rise, rose, orison, terbit. Get, couch, couch, menangkap. Come, came, come, datang. Become, became, become, menjadi. Take, took, taken, meletakkan. Be take, be took, be taken, pergi. Be sing, be sought, berpikir. Buy, bought, bought, membeli. Go, went, gone, pergi. Find, found, found, menemukan. Get, got, got, or gotten, mendapatkan. Forget, forgot, forgot, or forgotten, lupa. Forgive, forgave, forgiven, memaafkan. Know, know, known, mengenal, ya. Oke, cukup jelas. Next, yang terakhir, kita akan menelaah. Ini Anda bisa cari dalam buku catatan agar Anda bisa mempersiapkan sebelum ujian, ya. We have many examination. Kita akan mengadakan beberapa kali ujian. Kalau tidak salah, insya Allah kita akan mengadakan ujian 4 kali, ya, per unit. Nanti apabila ada lagi sisa waktu, saya akan memberikan soal-soal untuk persiapan our final examination. Saya akan memberikan soal UKK nanti apabila masih ada sisa waktu, ya. Untuk yang planning yang pertama, ya, the 20 of November to 2020 we will have study material. There are expressions of offering something, personal letter, and sympathy letter. Untuk tanggal 20 bulan November 2020 kita akan punya 3 materi, yaitu ekspresi menawarkan sesuatu, kemudian surat pribadi, dan juga surat simpati. Termasuk di sini adalah
personal letter about congratulations and condolences. Okay, and then the second plan, the 26th of November 2020 we will have two material. There are report text and invitation letter, yaitu bacaan report dan surat undangan. Next, the third, yang ketiga, yaitu the 4th of December 2020 we have three materials: analytical exposition, expression of asking, and giving opinion. The third examination we will have two, just two material: analytical exposition and expression of asking and giving opinion. And then if we have time, we will continue our last unit. Di sini belum jelas tanggalnya karena maybe the schedule of final examination will be shared, karena di sini masih menunggu jadwal UKK disebar. Jadi yang penting saya punya planning dulu untuk persiapan ujian kalian. Oke? Saya ingatkan, tujuan dari nilai ujian ini adalah untuk melengkapi penghitungan dalam nilai raport. Dan nanti masih ada nilai harian-harian, jangan lupa ya. Jadi yang merasa tidak pernah mengerjakan nilai harian dengan baik, mungkin nanti akan mengurangi juga ke skor akhirnya. Oke, thank you very much ya. Terima kasih banyak ya. This moment we will just study regular verb and then irregular verb and then our planning about our examination. Don't forget to ask me by sending personal message. Jangan lupa untuk bertanya dengan mengirimkan WA Japri ke saya. Okay? Don't forget to keep spirit. Don't forget to pray ya. Jangan lupa jaga semangat. Jangan lupa tetap berdoa. And don't forget to keep your health. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan. Okay, I'm sorry if I have mistake. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.